حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Riyani waffaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin, 300 hadis sahih. Hadis yang kemarin kita baca disorkan terlebih dahulu. Yang hafal 2 hadis, dibaca serentak. Yang hafal 1 hadis setelahnya nanti, yaitu hadis seputar haramnya perbuatan kezaliman dan perintah agar mengembalikan barang-barang yang diambil dengan cara kezaliman. Man hafizal haditsain falyaqra. Naam barakallahu fiik. Man hafizal hadis falyaqra. Ayo. An Aisyah man zalama, menghafal enggak tadi? Min sab'i, min sab'i, na'am, man zalama kida shibrin, sebagai apa? Tubiqahu min sab'i. Na'am barakallahu fiik. Anakumullah. Kalau pendek seperti ini dihafalkan ya, diulang-ulang ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqah 'alaihim wa rahmatihim. Artinya bab anjuran untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka dan berlemah lembut serta berkasih sayang kepada mereka,
wa rahmatihim, dan menyayangi mereka. Syafaqah itu sama, lemah lembut, berkasih sayang, semakna dengan rahmat. Jadi anjuran untuk menyayangi mereka. Sebelum kita masuki barakallahu fiik, hadis ini ada 4 hadis, tapi kita ambil 2 aja yang pendek. Barakallahu fiikum, yaitu hadis seputar anjuran agar kita senantiasa mengagungkan kehormatan kaum muslimin, la ifrat wala tafrid, tanpa didasari dengan ghulu, ekstrim berlebihan dalam mengagungkan, tidak pula meremehkan, tapi semuanya diagungkan sesuai dengan kedudukannya dan juga sesuai dengan kadarnya. Maksudnya menghormati. Karena itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya mencontoh bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga anjuran untuk menghormati mereka. Yaitu dalam surat Al-Fath, akhir surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, mereka adalah orang-orang yang bengis, orang yang keras terhadap orang kufar, namun mereka adalah orang-orang yang penyayang di antara kaum muslimin mukminin. Kemudian juga bentuk hikmah tujuan Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW, apa diantaranya? Sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, al-mu'minul mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ih. Muttafaqun alaihi. Disimak baik-baik artinya biar tahu. Dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man sayujib hadas soal, siapa yang ingin jawab pertanyaan ini? Masmu Abi Musa al-Asy'ari, siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Ini pertanyaan yang sudah Anda pertanyakan berkali-kali ya. Jadi dikondisikan, siapa namanya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, yang beliau dikaruniai dengan suara yang indah. Paham ya? Memiliki suara yang indah. Mizmar min mazamir Ali Daud. Barakallahu fiik. Siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia, termasuk salah satu utusan yang Rasulullah SAW utus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Bunyan itu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lainnya. Paham ya? Saling menguatkan sebagian, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Wa shabbaka baina asabi'ih. Beliau menggabungkan antara jari jemarinya seperti ini. Seperti ini ya, sangat kuat sekali. Digabungkan, menunjukkan apa? Bahwasanya kalau bersatu kaum muslimin, mukminin, ahlus sunnati wal jamaah, bersatu di atas Al-Qur'an sunnah, bersatu di atas dalil, bersatu di atas al-haq, di atas hujjah, kuat. Paham ya? Tapi kalau bercerai-berai, berselisih, bertikai, bagaikan sapu lidi. Ketika sudah teruraikan, tinggal satu persatu lidinya. Antum ketika menyapu sampah dengan sapu lidi, tapi cuma pakai satu lidi, dua lidi, sampahnya terangkat nggak? Nggak terangkat, lemah. Itu permisalan apa?
Nah, barakallahu fi kaum mukminin, kaum muslimin yang bercerai-berai. Tapi kalau disatukan lidi-lidi tadi itu menjadi sapu yang satu, untuk apa? Barakallahu fi menyapu sampah-sampah yang besar pun kuat. Maksudnya kaum muslimin mukminin ketika bersatu akan bisa mengalahkan musuh-musuh Islam yang besar. Nah, ini permisalan yang sangat luar biasa ya barakallahu fiik. Bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang hendaknya saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bersatu. Tapi ingat, persatuan yang diinginkan di sini adalah persatuan di atas al-haq, bukan di atas kesesatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu sepakat di atas apa? Kesesatan. Kalaupun ada kelompok sesat, pasti di sana ada al-haq. Kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq, di sana masih ada al-haq yang berkibar. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka unggul, menang, tampil di atas al-haq. La yadurruhum man khalatahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan al-haq tadi, jamaah al-haq tadi itu, orang-orang yang mengajaknya merendahkan enggak membahayakan. Paham ya? Karena seseorang ketika di atas al-haq dia berada di atas petunjuk. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang menyimpang, tersesat, yang mereka tidak di atas hidayah, itu walaupun berbuat apa-apa tidak membahayakan bagi orang-orang yang di atas petunjuk. Nah, sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekati hari kiamat, seperti itu. Nah, ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi al-haq akan senantiasa berkibar. Al-haq butuh orang-orang yang kuat untuk apa? Mengibarkannya, mengajarkannya, menyampaikannya, menyuarakannya. Karena pahit rasanya al-haq itu ya. Ketika orang menyuarakan al-haq, musuhnya banyak. Membenci, kadang menghina, kadang mencaci maki, kadang mengucilkan, bahkan sampai tahapan pengusiran. Kalau orang itu apa? Menyampaikan, menyuarakan al-haq. Makanya ada ungkapan apa? Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Memang pahit. Nah, barakallahu fiik. Tapi di balik itu apa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih di dalam An-Nuniyah, apa kata beliau? Pantunnya siapa yang ingat? Pantunnya Abdurrahman. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahman. Al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Jangan heran kamu, karena dua perkara ini adalah apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan ujian. Jadi enggak langsung ditolong, diuji dulu. Diuji dulu, terkadang dengan cacian, makian, dimusuhi. Musuhnya bukan orang jauh, kadang-kala keluarga sendiri, kadang-kala paman sendiri, kadang-kala bapak sendiri. Ibrahim alaihissalam membawa bendera al-haq, bendera tauhid. Musuhnya Ibrahim alaihissalam siapa? Musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, bapaknya sendiri Azar. Bayangkan. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Paham ya? Menyuarakan tauhid al-haq. Musuhnya jauh atau dekat? Musuhnya jauh atau dekat? Dekat, anaknya sendiri. Istrinya enggak beriman juga, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya nah barakallahu fiik, pemegang al-haq pasti di sana ada apa? Ada musuh-musuhnya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya apa? Barakallahu fiik. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu pasti ada musuh. Nah, kami jadikan setiap nabi itu punya musuh dari kalangan orang-orang jahat. Nah, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan memberi petunjuk. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama ya yang kita baca, yaitu permisalan orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan apa? Bangunan. Yang mana bangunan itu biasanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, sampai-sampai beliau mempermisalkan menggabungkan jari jemarinya. Sangat kuat sekali kaitannya. Datang juga dalam hadis yang sahih
Yaitu dengan semakna ana nukilkan Rasulullah SAW mengatakan matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kaum mukminin dalam masalah mencintai, menyayangi, kemudian keterikatan antara mereka bagaikan jasad, bagaikan badan. Paham ya? Nah, kemudian idza shtaka minhu 'udhun, kalau seandainya salah satu anggota badannya merasakan sakit, maka seluruh badannya pun juga terasa sakit. Bisahari wal humma, baik dengan demam atau panas atau dengan sebab dia bergadang atau yang semisalnya. Terasa semua. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Kalau orang mukmin barakallahu fiik diinjak-injak, kemudian orang mukmin dihina, kemudian kaum muslimin diremehkan, kemudian nabinya dihina, paham ya, Al-Qur'an barakallahu fiik dihina, makanya orang mukmin yang lain pun terasa tersakiti. Barakallahu fiik seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Berikutnya, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamullah azza wa jalla. Man lam yarhamin nas la yarhamullah azza wa jalla. Muttafaqun alaih. Paham ya? Artinya dari hadisnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, gelarnya apa? Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Yang terbalik ya, al-Bajali, bukan al-Jabali. Nah, dulu pernah ada yang keliru ditebak siapa namanya, nisbahnya apa? Jarir bin Abdullah al-Jabali, bukan al-Bajali. Nah, Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Nah, disebutkan dalam terjemahnya memang wajahnya putih, terang, ganteng, bersih. Paham ya? Sama-sama digelari dengan Yusuf hadil ummah, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man lam yarhamin nas la yarhamullah azza wa jal. Muttafaqun alaih. Simak baik-baik artinya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Ta'ala pun tidak menyayanginya. Jadi sifat penyayang itu harus ada pada seseorang. Cuman di dalam hal menyayangi harus dikendalikan dengan apa? Dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukti sayangnya kita bersaudara kita ketika terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam kebid'ahan, dia menasihatinya, mengingatkannya, baik secara langsung melalui perantara atau yang semisalnya, bukan malah membiarkannya. Kenapa? Karena dipermisalkan bagaikan saudara kita mau masuk ke jurang, kita tidak menahannya atau mencegahnya, dibiarkan masuk jurang sekalian. Itu permisalan yang buruk barakallahu fiik. Nah, tapi kalau saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, ditahan, jangan, haram, ittaqillah, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kebid'ahan. Itulah tanda sayangnya. Nah, karena kita sayang, kita cinta kalau seandainya kita apa? Nah, barakallahu fiik di atas kebenaran, maka cintailah saudaramu, cintailah saudara kita. Sebagai bentuk kesempurnaan keimanan salah seorang di antara kita, apa di antaranya? Nah, barakallahu fiik, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Hadisnya apa hadisnya? Coba kita lewati juga. Naam, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia cinta dirinya selamat, dia cinta dirinya di atas al-haq, cintailah saudaranya. Ingatkan, ini haram ya akhi, taqillah. Ini adalah perkara mungkar, ini perkara syirik, ini perkara bid'ah. Jelaskan barakallahu fiik seperti itu. Kemudian barakallahu fiik, kalau membiarkan saudaranya terjatuh dalam kemungkaran itu berarti tidak sayang. Walaupun dia ngasih uang, ngasih makanan,
ngasih jabatan, tapi kalau saudaranya terjatuh dalam kemaksiatan dia biarkan, itu berarti tidak sayang dia. Faham ya? Jadi bentuk sayangnya saudara kita kepada kita adalah apa? Nasihat diantaranya. Ya enggak? Sudah kita lewati kemarin kan? Nah, di dalam bab seputar nasihat, ya kan? Dimasukkan apa hadis Anas bin Malik. Muttafaqun alaih. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam bab nasihat itu. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Bagaimana sisi pendalilannya ini? Sisi pendalilannya bagaimana kemarin? Sisi pendalilannya, bentuk cintanya kita kepada saudara kita adalah menasihati. Paham ya? Jadi kalau saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam penyimpangan, nasihati. Nah, tapi ingat, di dalam menasihati tidak boleh maksa kehendak orang lain, hanya menyampaikan. Walaupun terulang-ulang penyampaian tidak masalah, itu bukan maksa. Memang harus kayak gitu. Kadang-kala disampaikan, sampaikan lagi. Paham ya? Karena bisa jadi ketika kita menyampaikan belum terbuka pintu apa? Hidayah taufik di situ. Nah, kita kan hanya bisa menyampaikan hidayah apa yang kita miliki. Hidayah apa namanya? Yang kita sampaikan kepada orang dengan hujjah Al-Qur'an Sunnah, namanya hidayah apa namanya? Hidayah apa namanya? Nah, barakallahu fiik. Sudah berkali-kali kita sebutkan ini. Kalau ada faedah dikondisikan. Buku tulis, pena siap itu ya. Nah, barakallahu fiik. Apa itu? Hidayah apa namanya? Abdullah. Kita menyampaikan, mengarahkan, membimbing, mengarahkan orang agar mengikuti jalan yang benar, itu hidayah apa namanya? Naam. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Jangan sampai lupa. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Mengarahkan, membimbing, mengajak kepada jalan yang benar. Tapi untuk dia mendapatkan hidayah penerimaan, namanya hidayah apa? Taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah maksa. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Jadi kita kalau berdakwah itu enggak akan bisa menguasai hati manusia, itu enggak bisa. Hati manusia di tangan Allah taala. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Kemudian juga ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Bayangkan, orang yang kita cintai aja kita enggak mampu memberikan hidayah kepadanya. Hidayah taufik maksudnya ya. Tapi hidayah ad-dalalah wal irsyad, na'am. Kita arahkan, ya akhi taqillah, ini haram, ini mungkar, ini bid'ah, syirik. Bisa kita nyampaikan. Tapi orang untuk menerima nasihat kita, orang untuk menerima dakwah kita butuh hidayah apa? Taufik. Nah, ini yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah antum berdakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan bertahun-tahun, hanya mendapatkan satu orang saja. Satu orang ya, tapi dia mengenal as-sunnah, mengenal Al-Qur'an sunnah, mengenal al-haq. Bagaimana perbandingannya kemarin? Lebih baik daripada apa? Onta merah. Lebih baik daripada harta kebanggaan orang Arab. Masya Allah. Sebagaimana ungkapan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ketika beliau mengungkapkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah satu orang saja dengan sebab kamu, dengan sebab dakwahmu, satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada apa? Onta merah. Satu orang saja. Kenapa demikian? Karena pahalanya double nanti. Man dalla ala khairin falahu ajru misli ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Double atau tidak? Double. Dalam riwayat yang lain, min ghairi an yanqusa min ujurim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan. Bayangkan itu, double pahalanya. Mafhum insyaallah ya? Naam. Jadi satu orang pun sudah berharga di situ. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini sangat bagus sekali. Barang siapa yang tidak merahmati, menyayangi manusia, Allah Ta'ala tidak akan menyayanginya. Datang juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Man lam yarham saghirana
Wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kita dan tidak menghormati, tidak mengetahui hak-hak orang yang besar, maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Jadi semuanya harus mengkondisikan. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Di sana ada namanya sopan santun, unggah-ungguh. Paham ya? Adab itu ada. Jadi kalau kita taruhlah di Indonesia, di Jawa, atau tempat saja, di tempat mana saja, kalau anak kecil manggil orang yang besar, itu ada apa? Ada unggah-ungguhnya, ada adab-adabnya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, misalkan anak kecil manggilnya besar, taruhlah di luar Jawa manggilnya bang misalkan. Paham ya? Kalau misalnya Jawa ya mas misalkan. Kalau pakai bahasa Arab ya al-akhir, enggak masalah. Paham ya? Nah, kalau di Yaman sana penghormatannya kadang gunakan kunyah mereka. Paham ya? Nah, jarang manggil namanya langsung, jarang sekali. Mahmud jarang sekali. Ya Aba Fulan gitu biasanya. Paham ya? Ya Aba Abdullah, ya Aba Muhammad. Hayakallah ahlan wa sahlan, itu penghormatan sudah. Paham ya? Pakai kunyah biasanya. Nah, intinya barakallahu fiik, yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Nah, barakallahu fiik. Itu termasuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kita baca. Dua hadis ini barakallahu fiik dihafalkan pendek-pendek dua-duanya. Yang mampu menghafal dua-duanya hani'an lahu. Yang tidak mampu satu saja tidak masalah, yang penting ada yang dihafal. Ada yang dihafal diulang-ulang, barakallahu fiik sampai benar-benar melekat, nanti baru disetorkan. Caranya gitu. Jangan pernah menyerah, barakallahu fiik. Pendek, panjang, ada kesempatan, ada kekuatan menghafal, dihafal. Walaupun satu, tidak masalah, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.